Selamat datang di channel Belajar Biologi bersama saya Kak Fahri. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, cobalah klik like, kemudian subscribe, dan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video berikutnya. Selamat belajar. Sistem pencernaan pada manusia dapat dibedakan menjadi saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan pada manusia dapat terlihat pada gambar berikut. Terdiri dari rongga mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Untuk lebih jelasnya, perhatikan video berikut ini. Sistem pencernaan pada manusia. Mula-mula, makanan dicerna di dalam mulut, dikunyah dengan bantuan saliva hingga menjadi lembut. Setelah itu ditelan melalui faring menuju ke lambung. Ini akan mengalami gerakan peristaltik di dalam saluran kerongkongan. Masuk ke dalam lambung, ini terdapat klep yang disebut dengan sphincter. Saat makanan masuk, akan bercampur dengan enzim menjadi zat-zat makanan yang kemudian masuk ke dalam usus halus. Usus halus ini bagian pertama adalah bagian duodenum atau usus 12 jari. Di sana akan dibantu dengan enzim-enzim yang berasal dari hati dan pankreas. Kemudian diserap di usus jejunum. Nah, di dalam usus halus ini terdapat villi yaitu jonjot-jonjot usus yang berfungsi untuk menyerap zat makanan. Jonjot ini terdiri atas pembuluh kapiler dan lakteal. Masuk ke dalam pembuluh tersebut akan diedarkan melalui peredaran darah ke seluruh tubuh. Sisa-sisa makanan akan masuk ke dalam usus besar melalui katup ileosekal. Di dalam usus besar ini, sisa-sisa makanan akan mengalami penyerapan air, produksi vitamin, produksi lendir, dan pembentukan feses untuk dikeluarkan. Ini adalah rektum atau bagian akhir dari usus besar, kemudian dikeluarkan melalui anus. Berikutnya adalah organ lainnya, yaitu lidah. Lidah membantu proses menelan makanan dan sebagai alat pengecap. Ini adalah bagian-bagian dari lidah. Ada yang disebut dengan papilla fungiformis, yaitu kuncup pengecap. Di dalam papilla fungiformis ini terdapat papilla, yaitu ujung pengecap. Selain lidah, di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah yang memiliki enzim ptyalin untuk memecah zat amilum menjadi gula. Berikut ini adalah gambar dari kelenjar ludah, yaitu glandula parotis di dekat telinga, glandula sublingualis, dan glandula submandibularis di bawah lidah.
Berikutnya adalah bagian mulut dan gigi. Pada bagian mulut terdapat gigi seri, gigi taring, gigi geraham, dan kelenjar ludah. Kemudian ini adalah bagian dari gigi yang terdiri atas mahkota gigi dan akar gigi. Mahkota gigi terdiri dari emel, dentin, dan sedangkan akar gigi terdapat pulpa dan gusi. Jadi yang di dalam gusi. Pulpa ini terdapat di dalam pulpa ini terdapat pembuluh darah dan sel-sel saraf. Berikutnya kakak akan menjelaskan tentang tekak atau faring dan kerongkongan. Jadi faring merupakan saluran yang merupakan pertemuan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Berikut ini adalah gambarnya, yaitu ini yang berwarna kuning adalah makanan, ini adalah lidah, dan ini adalah epiglotis. Epiglotis ini merupakan klep yang menjaga agar makanan yang masuk tidak ikut masuk ke saluran pernapasan. Di sini saat menelan, lidah akan mendorong makanan ke belakang. Dengan bantuan epiglotis ini, maka makanan dapat masuk ke kerongkongan dengan benar. Jadi tidak ikut masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya adalah lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Strukturnya terdiri atas otot melingkar, otot longitudinal atau memanjang, dan otot menyerong. Dinding di dalam ini terdapat dinding lambung yang menghasilkan getah lambung atau enzim-enzim, hormon gastrin, dan lendir. Ketiga otot ini akan membantu lambung untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Nah, getah lambung ini terdiri atas HCl atau hidroklorida, yaitu asam klorida yang membunuh yang membunuh bibit penyakit. Kemudian ada enzim pepsinogen, enzim lipase, dan enzim renin. Saat masuk ke dalam lambung, maka makanan akan melalui esofagus atau kerongkongan dan kemudian masuk ke bagian kardiak, fundus pylorus, kemudian akan keluar dari lambung melalui sphincter pylori atau katup pylorus. Saya menjelaskan tentang usus halus. Bagian-bagian utama usus halus adalah duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum merupakan bagian usus halus yang berdekatan dengan lambung, di mana terjadi pencernaan dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas dan hati. Selanjutnya adalah jejunum atau usus kosong. Kemudian adalah ileum. Terakhir adalah ileum sebagai tempat diserapnya zat-zat atau sari makanan yang sudah bercampur dengan enzim tersebut untuk dibawa ke dalam peredaran darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Berikut adalah bagian-bagian dari usus halus. Jadi di dalam usus halus terdapat dinding yang disusun oleh lapisan-lapisan otot dengan bagian dalamnya berupa lumen atau rongga. Di dalam rongga ini dindingnya disusun oleh villi, yaitu jonjot-jonjot usus sebagai tempat penyerapan zat-zat makanan yang melalui usus. Struktur dari villi itu pada permukaannya disusun oleh sel epitel, di mana pada bagian dalamnya terdapat pembuluh-pembuluh kapiler
yang akan membawa zat makanan ke dalam peredaran darah. Di dalam usus penyerapan atau ileum ini, penyerapan makanan terjadi pada permukaan villi. Zat-zat yang diserap berupa glukosa, fruktosa, galaktosa, asam amino yang diserap dan dibawa oleh darah. Sedangkan asam lemak dan gliserol diserap dan dibawa oleh kelenjar getah bening. Dalam sistem pencernaan terlibat enzim-enzim pencernaan untuk mencerna zat-zat makanan. Oleh karena itu, terdapat kelenjar pencernaan yang mensekresikan enzim-enzim tersebut. Organ-organ yang termasuk dalam kelenjar pencernaan yaitu hati, pankreas, kantung empedu, dan kelenjar ludah. Berikut adalah enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Pada bagian duodenum, enzimnya adalah sekretin dan empedu. Sekretin memacu kelenjar pankreas untuk menyekresikan getah, sedangkan cairan empedu mengemulsikan lemak. Pada bagian yeyunum, ada enzim amilase yang mengubah gula kompleks menjadi gula sederhana. Pada bagian tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Dan lipase yaitu mengubah lipid atau lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pada bagian ileum atau usus penyerapan terdapat enzim-enzim enterokinase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, laktase mengubah laktosa menjadi. Berikut adalah struktur kelenjar pencernaan yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Hati memiliki saluran empedu yang terhubung ke usus 12 jari atau duodenum. Demikian juga dengan kelenjar pankreas memiliki saluran yang terhubung ke usus 12 jari. Getah yang dihasilkan yaitu enterokinase, erepsinogen, disakarase, sukrase, laktase, lipase usus, dan nukleotidase oleh pankreas. Sedangkan oleh hati dihasilkan cairan empedu. Terakhir adalah usus besar atau kolon. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna akan dibusukkan menjadi feses dan diserap kadar airnya di dalam kolon atau usus besar. Usus besar ini dibagi menjadi beberapa bagian. Ada appendix atau umbai cacing. Ada cecum, bagian pertama dari bagian awal dari usus besar. Kolon ascendens adalah bagian yang mendatar di sebelah kanan. Ada kolom transcendens yang mendatar di bagian atas, kolom descendens yang menurun, dan kolom sigmoid yang berliku. Ini adalah bagian terakhir dari kolon. Dan rektum, bagian akhir dari kolon, kemudian anus sebagai tempat keluarnya feses. Mengenai fungsinya sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Cairan empedu. Berikut adalah sistem pencernaan pada hewan pemamah biak. Mula-mula makanan yang dimakan oleh sapi ditelan masuk ke dalam
rumen, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu untuk menguraikan makanan. Dari dalam rumen, kemudian makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala, di mana makanan menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau disebut bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah atau dikunyah yang kedua hingga teksturnya menjadi lebih halus. Setelah dikunyah untuk kedua kalinya, rumput akan ditelan masuk ke dalam omasum, yaitu perut buku yang membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Kemudian masuk ke abomasum atau perut masam yang mencerna gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri. Selanjutnya akan masuk ke usus untuk penyerapan. Demikian penjelasan singkat pencernaan pada hewan ruminansia. Jika video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, kemudian subscribe, dan jangan lupa tombol loncengnya untuk mendapatkan update video-video terbaru dari kami. Demikian, terima kasih.